Oke, welcome back. Hari ini saya akan menunjukkan ke kalian gimana cara menggunakan expanded dan apa itu expanded gitu kan. Hingga ya cara menggunakan expanded itu sendiri yang menurut saya ya yang best case gitu kan. Jadi mau tahu, tonton videonya sampai habis karena kita akan mengupas bagaimana cara menggunakan expanded yang baik dan benar. Nah, sebelumnya expanded itu apa sih? Expanded itu adalah widget ya. Jadi sebuah tampilan di dalam kalau dalam Flutter sendiri itu memiliki fungsi untuk mengambil ruang yang ada gitu kan, yang ditentukan untuk kemudian diisi dengan elemen lain. Nah, sebagai contoh ya, kalau kalian ingin menampilkan semacam list ya, atau semacam ada banyak data yang ingin ditampilin, nah kan kita nggak tahu tuh banyak datanya itu akan mengambil banyak ruang seberapa sih gitu kan. Nah, dengan expanded ini kita bisa kayak, oh kira-kira semua ruang ini akan saya booking untuk ruang itu tadi gitu. Nah, ya kalau di Android, kalau kalian sudah paham pemrograman di Android itu sama seperti kita pakai adapter dan recycle view ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ngoding gitu kan. Nah, di sini kita buat yang namanya apa ya? Expanded screen kan. Dart class expanded screen extends stateless widget. Super key override widget build context return scaffold. Nah, ini body seperti biasa, kolom sini children, ini widget. Di sini kita pakai apa ya, main alignment center, cross alignment juga center, walaupun ini nggak ada gunanya. Di sini kita pakai teks dulu ya, berarti ini teks dulu supaya kita tahu ini atas, ini bagian atas kan. Nah, di sini kita kasih apa ya, nggak ada yang menarik sih. Nah, di sini kita save dulu, kita save, kita lihat, oh kita belum panggil ya di sini ya, expanded screen. Nah, oke. Nah, ini udah ada di bagian atas gitu kan. Nah, ini kenapa kok nggak tengah gitu kan? Ini harusnya di start dulu ya. Di start, di sini start. Nah, di sini harusnya kita ke bagian center. Seperti ini. Nah, di sini udah bagian tengah kan. Nah, terus kita pakai expanded. Seperti tadi pengertiannya, kita akan kayak ruangnya tuh kita akan ambil gitu kan. Nah, di sini kita kasih tes dulu aja, mungkin kasih tes gini kan, teks ini expanded. Kalau kita save, nah kelihatannya nggak ada apa-apanya kan. Di sini kayak ya udah kosong gitu kan di bawah. Nah, tapi kita lihat dulu parameternya ada apa aja di sini kan. Ada flex atau key. Nah, kalau flex itu artinya kita bisa fleksibel ya kan, kita bisa menentukan ukurannya dan segala macamnya gitu kan, fleksibel lah ibaratnya. Nah, di sini akan ketahuan kalau kita pasang teks di sini bawah. Ini di bawah expanded. Save. Kita lihat. Nah, seperti yang kalian lihat. Ini kalau kalian nggak kelihatan ya, di sini di bagian atas udah ada ini expanded. Nah, jadi dia akan pol mentok sampai ke bawah. Ini jaraknya. Dia akan ngambil seluruh jarak yang ada dari atas sampai ke bawah ini. Dan nanti di bawahnya tuh juga baru diseselin untuk yang kita teks itu tadi. Jadi dia akan memakan ruang yang ada gitu kan. Memakan ruang yang ada
untuk kemudian ya kalau kita mau nambahin bisa-bisa aja, tapi nanti akan di bawah sendiri itu, bawah bener-bener bawah pol. Nah, kelihatannya kurang berguna kan. Tapi kalau untuk kita menampilkan list yang sifatnya acak gitu kan, ibaratnya kalau kalian mau tahu bentuknya kayak daftar isi gitu kan, daftar isi yang banyak gitu kan, itu kan kita nggak tahu tuh ukurannya berapa dan bagaimana cara kita menentukan bener-bener pastinya berapa kan. Nah, lebih baik kalau kita menentukan pokoknya sisa ruang ini aku gunain untuk tampilan ini gitu kan. Nah, oleh karena itu expanded ini cukup berguna. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, cara menggunakan expanded, tapi gimana sih cara base case nya gitu kan. Nah, seperti yang saya ngomongin tadi, kita kan pakainya list ya. Nah, di base case ini kita coba bikin listnya. Nah, pertama kita bikin dulu yang isi listnya ya, final list string items sama dengan list.generate 50. Nah, index ini kita akan ngapain? Nah, jadi kalau tanda panah itu artinya kita akan mengembalikan nilai kan. Ini indeks bernomor, indeks seperti ini. Nah, di sini kita hapus semua dulu. Nah, di sini body kita pakainya list view builder. Di sini kita item count. Jadi kalau nggak paham nggak apa. Item count itu maksudnya kita akan menampilkan seberapa banyak sih item yang ingin ditampilkan gitu kan. Nah, karena saya generate-nya 50-an, jadi nanti akan tampilin sebanyak 50-an. Dan di sini ada seperti ini. Jadi kalau indeksnya sama dengan 2, kita akan nampilin apa namanya? Ya, sebuah kata-kata lah ya, return padding. Di sini kita pakainya add insets all 8. Di sini kita pakainya child card, child list view, list style, coba list style. Kita pakai title atau judulnya nanti dikasih pakainya text. Nah, yang kan kita tampilin tuh berdasarkan indeks ya. Jadi items index seperti ini. Terus kita pakai trailing. Nah, trailing ini kan di belakangnya kan. Nah, kita ingin mengambil ruang di belakangnya tuh pakai expanded. Nah, berarti text bisa meletakkan konten tambahan di sini misal gitu ya. Nah, terus di sini text align right karena ini posisinya di kanan ya. Nah, terus kalau nggak ada gimana gitu kan. Di sini else. Nah, ini return padding add insets all 8. Di sini ada child, ada card, child list style, title. Nah, kita cuma nampilin nggak tanpa konteks tambahannya aja ya, seperti ini. Kalau kita save, kita run. Nah, di sini memang cukup sulit ya untuk menampilkan expanded dengan data asli. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika kita, jadi ini memang nggak pakai expanded secara full ya. Saya pakai expandednya tuh cuman untuk nampilin ini aja. Nah, tapi konsepnya sama. Jadi nanti kita akan mengambil seluruh ruang yang ada di sini, sisanya gitu kan. Nah, untuk kemudian nanti di bawahnya tuh ada seperti ini. Apalagi expanded ini tuh cocok untuk kalau kita udah buat UI nih, misal udah buat UI terus mau kita tampilin. Nah, kan UI itu kan memakan ruang kan, dan misal ada ruangnya ada banyak, nah itu kita lebih enak pakainya expanded untuk bisa lebih leluasa nampilin gitu. Nah, sebagai contoh, kalian nggak mungkin kurang terlihat di sini, itu kita memakai expanded di bagian sini. Jadi ini semua ruang dari nomor 2 sampai bisa meletakkan konten di sini tuh udah di booking sama expanded. Jadi kalau kita nambahin banyak kata itu nanti sampai ke sini pol tuh bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita scroll sampai 50. Nah, kenapa sampai 49? Tapi ini kan mulainya dari 0 ya.
Jadi totalnya sampai 50. 0 sampai 49 tuh ada 50. Nah, mungkin ini untuk expanded ya. Jadi kita ulangi lagi, kita review gitu kan. Expanded itu gunanya untuk kita mengambil ruang kosong di dalam sebuah layer ya, di dalam Flutter, yang gunanya tuh nanti kita akan bisa menampilkan UI lain di dalam Flutter itu sendiri gitu kan. Nah, yang kedua, di sini expanded itu bentuknya widget ya. Jadi kita panggil seperti ini, kita panggil. Nah, di dalam expanded ini dia akan juga mengambil ruang seperti yang tadi kita terlihat. Nah, di sini base case-nya tuh seperti kita menampilkan, atau kita sudah punya UI dulu nih, punya UI, kita isi data baru kita tampilin. Nah, kalau ini kan cukup susah ya, karena saya nggak punya data yang aslinya gitu. Dan kalau membuat data itunya akan cukup lama. Konsepnya sama. Jadi kalau kalian mau ngambil data, udah ada UI, kalian pasang datanya mau tampilin di sini, itu sangat bisa. Nah, karena dia udah punya ruang nih, karena kalau UI-nya cuma 2, kalian bisa set tuh, oh ukurannya sekitar segini gitu. Tapi kalau ada banyak seperti ini, nah kalian butuh expanded, kayak oh ini sisa ruang ini saya gunakan untuk ini gitu kan, untuk UI ini beserta data-datanya. Nah kayak gitu. Nah, tapi dari mana kalian tahu kalian akan pakai expanded atau enggak? Nah, biasanya tuh nanti akan error kalau error di debug console ya. Biasanya di debug console tuh kalau dia mengatakan kalau ini kan ada error nih. Biasanya errornya warna merah kalau dia tuh nggak bisa menampilin UI-nya karena nggak ada ruang gitu, karena nggak ada ruang. Nah, ruang berarti kalau nggak ada ruang gimana? Kita ciptakan ruang pakai expanded itu sendiri. Nah, mungkin itu. Nah, jadi gimana? Kalian sudah paham untuk cara menggunakan expanded kan? Setelah sampai di akhir video ini, diharapkan kalian juga paham ya untuk menggunakan expanded yang baik dan benar gitu kan. Ya, kalau baiknya ya bisa dikatakan kalian sudah lebih tahu lah dari sebelumnya lah ya. Nah, terusan ya mungkin itu dari saya. Kalau kalian suka dengan konten programming lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Dan kalau kalian mau request konten-konten programming lainnya, kalian juga bisa DM Instagram saya gitu kan. Nah, mungkin itu, mungkin besok kita bisa nerangin sambil list view builder ya, karena tadi udah nerangin nyenggol list view builder. Nah, mungkin sekian dari saya, and see you in the next video. Bye bye.